First Lady of Zimbabwe, Grace Mugabe, is now a wanted person. The royal wedding of Robert Mugabe and his wife, Grace Mugabe. Finishing my house. All over, they put down my house. They said you must go away just because this place has been taken by the first lady. By the First Lady, by Grace Mugabe? Yes. I nearly killed myself because this was my last hope. Halo semuanya guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini, dan buat kalian yang udah subscribe channel ini, thank you so much. Terima kasih banyak banget karena kalian udah stay di channel ini, dan gue benar-benar bersyukur akan hal tersebut guys. Pokoknya makasih banyak banget. Dan sekaligus gue meminta maaf karena channel ini udah hampir 2 bulan gak upload video guys, karena satu dan lain hal yang kalau gue ceritain di sini bakalan panjang banget guys. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas suatu kasus. Sesuai dengan judul, kalau kita akan membahas orang ini guys, Grace Mugabe, seorang First Lady from Zimbabwe, Afrika. Ya guys, dia ini adalah seorang ibu negara dari Zimbabwe yang kelakuannya di luar nalar. First Lady of Zimbabwe, Grace Mugabe, is now a wanted person. Jadi guys, si ibu negara yang satu ini benar-benar punya perilaku dan kebiasaan yang sangat konsumtif. Pokoknya boros banget guys. Hobinya adalah belanja, shopping barang-barang branded kayak Gucci, Chanel, Louis Vuitton, pokoknya yang mahal-mahal, yang branded, uangnya dihambur-hamburkan guys. Sampai-sampai dia dapat julukan sebagai ibu negara paling hedon se-Afrika. Gue mah malu kalau dapat julukan begitu. Astagfirullahaladzim. Oke guys, langsung aja kita bahas kasus ini di Unordinary Storytelling. Oke guys, sebelum kita bahas kasus ini, kita bahas terlebih dahulu bagaimana hubungan ibu Grace Mugabe ini dengan suaminya. Gimana dia ketemu sama suaminya gitu guys ya. Jadi, si suaminya ibu Grace Mugabe ini adalah seorang presiden dari Zimbabwe yang bernama Bapak Robert Mugabe. Dan menurut Britannica, Presiden Mugabe ini sudah menjadi penguasa Zimbabwe sejak Zimbabwe merdeka di tahun 1980 guys. Jadi bisa dibilang kalau Bapak Presiden Robert Mugabe ini adalah seorang tokoh revolusioner yang sangat berperan penting dalam kemerdekaan Zimbabwe. Nah tapi guys, di tahun 1980 itu saat Zimbabwe baru merdeka, jabatan si Robert Mugabe ini bukan seorang presiden, tapi melainkan seorang perdana menteri. Ya tapi tetap aja guys, itu pun sudah cukup penting gitu guys, makanya dia dibilang sebagai tokoh revolusioner. Lalu pada akhirnya negara Zimbabwe ini ganti konstitusi guys. Dan mulai dari situlah Robert Mugabe menjadi seorang presiden dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2017. Si Robert Mugabe ini di awal-awal tahun dia menjabat sebagai presiden Zimbabwe, dia mulai berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Grace Marufu, yang nantinya bakalan berubah namanya menjadi Grace Mugabe. Menurut News24, si Grace ini adalah seorang sekretaris di kantor kepresidenan. Dan yang lebih tepatnya guys, kalau si Grace ini adalah seorang sekretaris presiden langsung, dan juga bertugas untuk mengurus dokumen-dokumen penting. Dan kalian tahu guys, kalau saat itu si Grace ini baru berusia 20 tahunan dan seorang janda anak satu. Bisa disimpulkan kalau si Grace ini adalah wanita cerdas dan dia masih muda. Ingat, dia masih muda. Sementara Robert Mugabe ini guys, umurnya jauh lebih tua, bedanya sekitar 41 tahun. Dan statusnya masih menikah dengan seorang wanita yang bernama Sally Hifon. Dan pada saat itu, hubungan rumah tangga Bapak Presiden Robert Mugabe bersama dengan istrinya, Ibu Sally Hifon, bisa dibilang baik-baik aja guys. Rumah tangga mereka tuh nggak kenapa-napa. Cuma pada saat itu, kondisi Ibu Sally Hifon sudah tidak sehat lagi. Dia sakit-sakitan dan mengidap komplikasi ginjal yang cukup parah. Dan ditambah lagi, hubungan rumah tangga mereka yang bertahun-tahun ini tidak mendapatkan seorang anak. Jadi belum dikaruniakan seorang keturunan gitu guys. Sedangkan ibu dari Bapak Robert Mugabe ini meminta Robert Mugabe untuk terus-menerus mencoba memiliki keturunan. Jadi ibunya ini tuh udah kepengen banget punya cucu gitu guys. Dari sanalah guys, akhirnya hubungan terlarang itu mulai terjalin. Jadi mereka ini mulai berselingkuh. Yang pastinya si Grace ini nggak bakalan nolak guys. Ingat, si Grace ini adalah wanita
licik. Dan pada saat diwawancara oleh seorang pengacara terkenal dari Afrika Selatan yang bernama Dali Mpofu, Robert Mugabe ini mengaku kalau alasan dia berselingkuh adalah karena ibunya yang udah minta cucu terus-menerus ke Robert. Dan Robert menyampaikan itu seakan-akan kayak dia itu tertekan gitu guys. Dia kayak udah pengen cepet-cepet punya keturunan karena dia itu sayang banget sama ibunya dan supaya ibunya seneng. Dan lebih parahnya lagi guys, si ibunya ini juga nggak peduli. Yang penting lo punya keturunan walaupun itu dari selingkuhan lo. Dia nggak mikirin hati si istri sahnya Robert. Ibu mertua, astagfirullahaladzim. Dan akhirnya guys, dari hubungan terlarang itulah pada tahun 1988, 1 tahun setelah si Robert Mugabe ini menjabat sebagai presiden, Grace berhasil melahirkan anak pertamanya Robert Mugabe yang mereka beri nama Bona Mugabe. Bayangin guys, katanya kan baru kenalan gitu ya, baru tertarik di tahun 1987. Tapi 1 tahun kemudian dia udah punya anak. Berarti kan itu prosesnya satset. Dan akhirnya 4 tahun berlalu, pada tahun 1992, Grace berhasil hamil anak keduanya guys. Dan di saat itu kehamilannya si Grace ini adalah kehamilan yang udah cukup tua gitu guys. Udah bulan-bulannya mau melahirkan. Dan di saat yang sama, Ibu Sally Hifon, istri sah dari Robert Mugabe, meninggal dunia. Dan Ibu Sally ini meninggal dunia 1 minggu sebelum kelahiran anak kedua dari Robert Mugabe, yang akhirnya mereka beri nama sebagai Mugabe Junior. Dan 4 tahun kemudian guys, di tahun 1996 setelah kematian dari Ibu Sally Hifon, Robert Mugabe dan juga Grace ini mengadakan pernikahan mereka guys. Pernikahan mereka ini digelar dengan sangat mewah, megah besar-besaran, dan tentunya sangat mahal. Thousands of people came from all over Zimbabwe and neighboring countries to witness the royal wedding of Robert Mugabe and his wife Grace Mugabe. Dari sanalah guys, karir Ibu Grace Mugabe, seorang First Lady dari Zimbabwe atau Ibu Negara dari Zimbabwe ini dimulai. Udah guys, hancur guys habis ini guys, hancur. Tapi guys, yang perlu kita tahu, waktu di awal-awal si Grace ini menjadi ibu negara, Grace sama sekali belum ada kelihatan hedon-hedonnya. Menurut BBC, di masa-masa awal Grace Mugabe ini menjabat sebagai ibu negara, Grace Mugabe ini benar-benar melakukan banyak aktivitas-aktivitas filantropis dan banyak kegiatan sosial lainnya guys. Mulai dari mendanai panti asuhan, membantu pendanaan perusahaan, pokoknya banyak guys. Pokoknya pada saat itu, oke banget pencitraannya Ibu Grace Mugabe. Already made a name for herself as a businesswoman and as a self-styled philanthropist. Dan pada kenyataannya guys, semua kebaikannya ini benar-benar nggak bertahan lama guys, dan hanya sementara. Karena emang dia melakukan hal tersebut hanya untuk pencitraan. Hanya karena dia kesel, dia dibanding-bandingkan dengan ibu negara sebelumnya. Dan itu bisa dibuktikan karena beberapa lama kemudian, si Grace Mugabe bersama dengan suaminya, Bapak Presiden Robert Mugabe, mulai mengklaim usaha pertanian, peternakan dari negara mereka guys. Company emang lo? Astagfirullahaladzim. Kawasan pertama yang mereka klaim usaha peternakannya adalah kawasan Mashonaland. Kawasan ini adalah kawasan yang terkenal cukup kaya. Dan si Ibu Grace Mugabe ini guys juga mulai membeli banyak aset-aset dan properti di luar negeri, terutama di negara-negara Asia seperti di Uni Emirat Arab, Cina, Singapura, Malaysia, dan banyak lainnya. Dan diketahui juga kalau Robert dan juga Grace ini punya usaha pemotongan berlian di Hong Kong. Gak kaleng-kaleng guys. Ditambah lagi mereka juga memiliki mansion mewah yang mereka tempati senilai 24 juta US dollar. Mungkin kalian bingung dari mana mereka mendapatkan uang sebanyak itu. Jadi guys, Robert dan Grace ini mendapatkan uang sebanyak itu dipercaya kalau mereka didanai oleh ZANU-PF. ZANU-PF itu adalah sebuah partai politik yang diketuai oleh Robert Mugabe itu sendiri. Dan mereka mendanai kehidupan mewah si Robert dan juga Grace atas dasar rasa terima kasih partai terhadap Robert Mugabe. Terima kasihnya terlalu berlebihan, Bapak, astagfirullahaladzim. And the influential women's chapter of the ZANU-PF have rallied behind Mugabe's wife Grace. Dan menurut Daily Mail, dalam 1 tahun aja Grace Mugabe bisa menghabiskan uang sampai ratusan ribu dolar. Dan uang-uang itu dipakai untuk membeli banyak hal, yang pastinya setiap barang yang dia beli adalah barang-barang mewah.
Dia membeli 12 cincin berlian, jam tangan Rolex seharga 95.000 US dollar, dan 62 pasang sepatu Ferragamo, juga 33 pasang sepatu Gucci. Sebanyak itu guys. Itu yang kelihatan, yang belum kelihatannya yang nggak kelihatan. Yang kelihatannya udah bikin merinding guys. Dan lebih absurdnya lagi, waktu Grace Mugabe ini diwawancara, kenapa sih harus membeli sepatu-sepatu mahal seperti itu dan sebanyak itu? Kalian tahu apa jawabannya Grace? Dia bilang, nggak ada yang cocok dengan kakinya. Dan cuma sepatu-sepatu mahal itulah yang cocok di kakinya. Dia belum pernah ngerasain pakai bakiak musola. Astagfirullahaladzim. Dan guys, Grace ini juga pernah tercatat kalau dia tuh pernah narik uang sekitar 1 juta US dollar hanya untuk mendanai liburannya. Mendanai dia untuk berlibur, jalan-jalan, dan shopping. Sampai-sampai si Grace ini mendapatkan julukan sebagai Gucci Grace. Astagfirullah. Gue sih malu dapat julukan begitu. Mugabe's wife, known by critics as Gucci Grace for her lavish spending, was once a background figure in Zimbabwean politics. Dan akhirnya guys, karena gaya hidup Grace Mugabe ini yang suka menghambur-hamburkan uang, membuat Grace Mugabe menjadi seorang ibu negara yang sangat dibenci oleh rakyatnya sendiri. Ya gimana nggak dibenci guys? Karena pada saat Grace Mugabe lagi asik-asiknya menghabiskan uang, dibuang-buang tuh duit buat hal-hal yang nggak penting, angka kemiskinan di Zimbabwe ini sudah mencapai hampir 70%. Jadi ini bukan angka yang kecil gitu guys. Angka kemiskinan yang cukup besar di negara Zimbabwe, dan uang yang sebanyak itu yang jumlahnya sangat fantastis ini dihabiskan untuk menyokong gaya hidup yang konsumtif seorang ibu negara dibandingkan untuk menyokong kehidupan masyarakatnya sendiri. Manusia, astagfirullah. Jadi guys, ketiga anak Grace Mugabe bersama dengan Robert dan ditambah dengan satu anak lagi dari mantan suaminya Grace Mugabe. Jadi totalnya ada 4 anak, dan keempat anak ini sama aja guys. Mereka sama-sama suka untuk memamerkan harta mereka di tengah penderitaan rakyat Zimbabwe. Yang notabene pada saat itu rakyat Zimbabwe padahal sedang mengalami masalah kemiskinan yang cukup parah. Demolishing my house. All over, and they put down my house. They said you must go away just because this place has been taken by the first lady. By the First Lady, by Grace Mugabe? Yes. I nearly killed myself because this was my last hope. Dan di sana mereka tidak ada sama sekali hati nuraninya. Hingga pada saat itu, di tahun 2002, Uni Eropa sampai memblacklist Grace Mugabe untuk tidak lagi berbelanja ke Eropa. Jadi mereka di blacklist hanya untuk tidak balik lagi ke Eropa untuk memborong barang-barang fashion branded tersebut guys. Sampai di blacklist, saking konsumtif, saking borosnya, mereka sampai di blacklist sama Uni Eropa. Dan menurut Glenis Kinnock, seorang anggota European Parliament, alasan Uni Eropa memblacklist Grace Mugabe adalah agar Grace Mugabe berhenti untuk berbelanja di tengah kemiskinan yang melanda rakyat Zimbabwe. Dan bahkan menurut Forbes, waktu menikahkan anak pertamanya yaitu Bona Mugabe pada tahun 2014, Grace Mugabe sampai menghabiskan uang sekitar 5 juta US dollar hanya untuk pesta. Dan yang lebih parahnya lagi guys, yang bikin mahal di acara ini adalah biaya catering makanan yang langsung diterbangin dari Singapura ke Zimbabwe. Gimana menurut kalian? Nah guys, yang tadi kita bahas itu adalah gimana gokilnya Grace Mugabe terhadap materi. Pokoknya harta, duit. Yang ini, setelah ini guys, jauh lebih parah lagi guys. Dari dia konsumtif kepada materi, sekarang lebih parah lagi. Dia tergila-gila akan jabatan, tahta, dan tempat tertinggi di Zimbabwe. Kita bahas aja guys. Menurut Express UK, di tahun 2014, waktu Robert Mugabe sudah menginjak usia ke 90 tahun dan sudah mulai sakit-sakitan guys, Grace Mugabe ini jadi takut dan khawatir kalau dia gak bakal bisa berkuasa lagi. Dan di saat itu, Grace Mugabe ini mulai takut dan mulai mikirin gimana caranya kalau misalnya nih suatu saat si suaminya ini meninggal, si Pak Robert Mugabe ini meninggal, ataupun dilengserin, gimana caranya supaya Grace Mugabe tetap bisa berkuasa di Zimbabwe. Yang dipikirin berkuasa guys. Ini suaminya udah tua, udah mau meninggal gitu, sakit-sakitan, bukan dirawat. Yang dipikirin gimana caranya dia tetap berkuasa. Sampai akhirnya guys, cara yang pertama Grace lakukan adalah dengan daftar program doktor. Dan hebatnya, di sini Grace berhasil mendapatkan gelar doktor tersebut dalam waktu kurang dari 3 bulan di University of Zimbabwe. Gimana menurut kalian? 3 bulan dapat gelar doktor. Emang berarti kan si Grace ini hebat banget kan? Hebat banget emang.
Hebat, astagfirullah. Dan menurut CNN, langkah berikutnya yang Grace lakukan adalah dengan memecat wakil presiden yang bernama Joyce Mujuru dan 7 orang menteri lainnya. Mereka semua dipecat oleh Grace Mugabe dengan alasan karena menurut si Grace ini, mereka bergabung dengan kelompok oposisi yang mencoba untuk melengsarkan presiden. Yang gak lain adalah suaminya Grace sendiri. Dan ditambah lagi dengan tuduhan-tuduhan seperti mereka itu adalah orang-orang yang korup, pemerasan, tidak kompeten, tukang gosip, dan tukang bohong. Jadi pada saat itu, harapan Grace Mugabe setelah melengsarkan mereka semua agar Grace Mugabe ini lebih mudah untuk menjadi seorang wakil presiden. Karena kalau nanti misalnya nih suaminya meninggal dunia, langkahnya Grace Mugabe ini akan jauh lebih mudah untuk menjadi seorang presiden Zimbabwe. Tapi sayangnya semua itu hanya harapannya Grace aja guys. Karena setelah Grace melengsarkan wakil presiden yaitu si ibu Joyce Mujuru, posisi wakil presiden itu bukan digantikan oleh Grace guys, melainkan dengan seorang laki-laki yang bernama Emmerson Mnangagwa. Kasian banget sih Grace, astagfirullahaladzim. Nah, wakil presiden yang baru ini guys, yang bernama Emmerson Mnangagwa, juga bukan orang kaleng-kaleng. Dia adalah tangan kanannya Robert Mugabe itu sendiri, yang didukung oleh militer dan para veteran perang yang dulu ikut berperang dalam kemerdekaan Zimbabwe. Nah, dari sanalah guys bisa dibilang kalau posisinya Grace Mugabe ini semakin lemah. Dan lagi-lagi, karena posisinya Grace Mugabe yang sangat lemah ini guys, Grace mulai mencari cara untuk melengsarkan posisi wakil presiden yang baru ini guys, supaya langkahnya si Grace ini ya semakin satset gitu. Aduh, capek banget emang si Grace ini maunya banyak banget. Astagfirullah. Jadi pada saat itu, Bapak Emmerson ini habis berkunjung ke salah satu peternakan milik keluarga Mugabe. Dan tiba-tiba aja dia harus dilarikan ke rumah sakit karena keracunan. Nah, dari kasus keracunannya Emmerson ini guys, banyak orang-orang yang akhirnya percaya kalau si Grace Mugabe lah yang meracuni Emmerson. Karena peternakan tersebut adalah milik Grace Mugabe. Tapi Grace Mugabe ini selalu membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Sampai akhirnya si Emmerson ini sembuh dari keracunan tersebut dan tiba-tiba aja Grace Mugabe ini langsung memecat Emmerson. Gimana? Dan yang lebih parahnya lagi guys, pemecatan Emmerson ini dilakukan di depan publik, di pidato rapat umum politik. Dan di sana Grace juga sempat ngatain Emmerson seperti buaya. Dia bilang Emmerson ini seperti buaya karena dia mampu bertahan hidup dengan baik. Dan dia udah kena racun tapi tetap aja nggak mati. Dan dia harus segera diberhentikan. Lah, orang udah survive, kena racun masih hidup, bukannya alhamdulillah dikatain buaya. Dan harus segera diberhentikan katanya, terlalu bahaya katanya. Astagfirullahaladzim, si Grace aneh-aneh banget ya. Dan setelah Emmerson ini dipecat, Grace Mugabe langsung bersiap-siap untuk naik menjadi wakil presiden. Kalau boleh kita kasih nasihat Maya, jangan terlalu gegabah Ibu Grace. Apakah remnya udah belong itu? Karena guys, pada saat itu Grace ini sama sekali tidak menyadari kalau ternyata tentara militer Zimbabwe sudah mengetahui semua rencana licik dan semua gerak-gerik Grace Mugabe ini guys. Dan mereka nggak mau kalau sampai Grace Mugabe ini naik menjadi wakil presiden dan beberapa lama kemudian dia akan jadi presidennya gitu guys. Mereka itu nggak mau karena mereka udah tahu banget kalau sampai Grace jadi presiden, Zimbabwe akan hancur dan runtuh. Maka dari itu, tentara militer Zimbabwe langsung melengsarkan Robert Mugabe bersama dengan Grace Mugabe dan menjadikan mereka berdua sebagai tahanan rumah. Tahanan rumah guys, ingat dia tinggal di mana? Di mansion seharga 24 juta US dollar. Gua mah juga betah jadi tahanan rumah begitu. Dan akhirnya guys, pada tahun 2019 Bapak Robert Mugabe meninggal dunia. Dan Grace Mugabe selaku istri dari Bapak Robert mendapatkan banyak tunjangan, berbagai tunjangan dari negara, dan juga mendapatkan banyak warisan yang ditinggalkan oleh Robert Mugabe. Dan kalian tahu ya guys ya, Robert Mugabe itu meninggalkan banyak warisan di berbagai negara. Ingat, mereka ini sering beli aset-aset dan juga properti di luar negeri. Jadi, walaupun Bapak Robert Mugabe ini sudah meninggal dan Grace sudah menjadi janda, tetap aja guys, Grace Mugabe ini tetap kaya raya. Dan itulah guys yang sangat disayangkan kalau si Grace Mugabe ini tidak dimiskinkan oleh negara, tapi malah mendapatkan berbagai tunjangan dan juga tetap menjadi orang kaya. Gimana? So guys, itu dia videonya tentang Grace Mugabe, seorang First Lady from Zimbabwe
yang mendapatkan julukan ibu negara paling hedon di Afrika dan mendapatkan julukan sebagai Gucci Grace karena saking hobinya untuk menghambur-hamburkan uang membeli barang-barang branded. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah dia pantas untuk tetap kaya sampai sekarang ini? Apakah seharusnya negara memiskinkan orang tersebut guys? Karena si Grace Mugabe ini benar-benar gak punya hati nurani. Dia mengambil segala keuntungan dari hak rakyatnya guys. Itu semua uang rakyat guys. Astagfirullahaladzim. Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah memanfaatkan sebuah jabatan untuk kepentingan hidup kita sendiri. Kalian tahu guys, nepotisme memanfaatkan, menghalalkan segala macam cara untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya guys. Ya udah si Grace Mugabe ini guys. Oke guys, itu aja videonya. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada salah ataupun ada kurangnya dalam penyampaian gue membahas kasus ini, boleh banget kalian koreksi di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka sama video ini, boleh banget diklik tombol like-nya. Dan buat kalian yang punya saran serta pendapat untuk video selanjutnya, boleh banget di drop di kolom komentar. Di sana kita bisa berdiskusi sama-sama. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh banget langsung diklik tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.